Selamat sore, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan implikasi perang dagang Amerika-China yang beranggotakan saya sendiri, Graciela Salvadora, Jonathan Junior, Raden Mas Adam Askal, Rifki Andika, dan Saul Sadu. Trump secara resmi mendeklarasikan perang dagang mulai Maret 2018 dengan mengenakan tarif tinggi pada beberapa produk yang diimpor dari China. Peningkatan ekspor China ke Amerika Serikat pada tahun 2008 merupakan faktor utama penyempitan defisit perdagangan negara Amerika Serikat pada tahun itu. Pada tahun 2018, Trump menandatangani kesepakatan yang memberlakukan sekitar 60 miliar atau sekitar 827,34 triliun rupiah tarif barang-barang China dan menambahkan sebesar 34 miliar atau sekitar 489 triliun rupiah tarif impor pada ratusan produk yang berasal dari China. China negara yang kuat dengan produk nasional bruto sebesar 11.199,15 miliar pada tahun 2016, membalas dengan tarif terhadap Amerika Serikat untuk produk utamanya. Perang dagang Amerika Serikat China merupakan kebijakan dengan dua negara adidaya yang berdampak besar pada ekonomi global. Sampai saat ini, perang dagang ini memiliki dampak dan pengaruh terhadap global, termasuk status Indonesia sebagai negara berkembang, karena Amerika Serikat dan China dianggap sebagai dua negara penting di Indonesia. Kemudian implikasinya terhadap sektor industri Indonesia adalah pertama tahun 2017 nilai ekspor bahan baku non migas ke Cina sebesar 21 miliar dolar Amerika, sedangkan ke Amerika bernilai 17 miliar dolar yang menyebabkan tujuan utama ekspor non migas Indonesia itu jadi bergeser. Kemudian meningkatnya kompetitiveness industri-industri dalam negeri untuk menciptakan produk yang berkualitas ekspor. Contohnya pada ekspor tekstil terjadi peningkatan sebesar 20 hingga 30%. Kemudian pasar modal IHSG juga meningkat ke level 6,3 hingga 6,5%. Tahun 2018 nilai IHSG menurun ke level 6.194,50. Harga ekspor minyak kelapa sawit menjadi 556 dolar per ton. Harga ekspor batu bara 88,3 dolar per ton. Ekonomi Indonesia juga meningkat 5,18% di kuartal keempat tahun 2018. Hal ini disebabkan karena pemerintah membuat kebijakan untuk industri lokal supaya lebih produktif lagi. Kemudian tahun 2019 harga minyak kelapa sawit jadi turun sebesar 500 dolar per ton. Harga batu bara juga turun menjadi 65 dolar per ton. Nilai IHSG juga menjadi ke level 6,29. Namun sektor industri mengalami penurunan sebesar 1,6%. Penurunan di sektor industri ini disebabkan karena bahan baku impor yang mahal, sementara harga ekspornya rendah. Kemudian perekonomian Indonesia di tahun ini juga turun sebesar 0,16%. Dan di tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19, perekonomian banyak negara termasuk Indonesia juga semakin menurun. Resiko dan peluang secara global. Ketegangan antara Amerika dan China beresiko akan turunnya pertumbuhan ekonomi global. Masalah ini akan mempengaruhi volume perdagangan dunia yang semakin melemah sehingga memberikan dampak yang cukup besar bagi beberapa negara. Adanya perang dagang perlahan-lahan berdampak kepada rantai pasokan global yang menyebabkan sektor industri mengalami kerugian dalam skala besar. Selanjutnya, menurut lembaga internasional Moody's Analytics, diperkirakan perang dagang antara Amerika dan China berpeluang akan peningkatan resesi global. Menurut Steve Cochrane, selaku kepala ekonomi Moody's Analytics, perkembangan perang dagang ini semakin suram dan akan berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Namun di sisi lain, ketegangan ini memberikan dampak yang positif untuk beberapa negara. Contohnya, negara yang memiliki biaya produksi yang rendah seperti negara di kawasan Asia Tenggara. Kemudian, teori yang kita pakai untuk menganalisa kasus ini adalah yang pertama, realisme. Tokoh utamanya Thucydides, Niccolo Machiavelli, Thomas Hobbes, dan Morgenthau. Asumsinya ada negara sebagai entitas tertinggi, di mana sistem internasional itu bersifat anarki atau kedaulatan negara tidak bisa diganggu-gugat oleh aktor-aktor lain. Kemudian negara juga power-oriented dan tidak ada moralitas sama sekali. Dan hubungan realisme dengan kasus ini, pada awalnya konflik perang dagang ini muncul karena Trump itu tidak percaya dan menganggap praktek dagang Cina ini tidak adil bagi
kerjasama Amerika Serikat dan Cina. Dan realisme juga dapat menjelaskan tindakan Amerika dan Cina yang saling berkompetisi berbalas tarif dengan tujuan untuk melindungi kepentingan negara mereka. Kemudian teori turunan yang kedua adalah merkantilisme. Asumsinya adalah negara yang punya power dan sejahtera adalah negara yang angka ekspornya tinggi dan memiliki emas juga logam berharga yang lain. Kemudian surplus neraca perdagangan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hubungan merkantilisme dengan kasus ini adalah kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Amerika dan Cina itu dibuat untuk meningkatkan keunggulan negara mereka masing-masing. Kebijakan yang dibuat adalah kebijakan proteksionis, tarif dan non-tarif, ekspor-impor. Dan untuk mengakses kepentingan Amerika Serikat untuk meningkatkan surplus neraca perdagangannya. Kemudian kelemahan teori ini adalah terlalu fokus pada aktor negara yang mengejar power dan kepentingan negara dengan cara apapun sampai-sampai terjadi konflik. Dan kedua, asumsi zero-sum game dari merkantilisme yang mengatakan bahwa dalam perdagangan itu akan ada negara yang untung dan yang lainnya rugi. Berarti asumsinya ini ujungnya adalah hubungan perdagangan itu konflik, padahal tidak menutup kemungkinan bisa terjadi kerjasama dan menguntungkan kedua negara atau win-win solution. Kemudian ada solusi kebijakan. Yang pertama ada jangka pendek. Pada tahun 2017, Indonesia mendapatkan GSP atau Generalized System of Preferences sebanyak 124 produk, khususnya pada sektor aluminium, produk kayu, dan baterai. Hasil dari produk yang Indonesia ekspor ke Amerika mendapatkan laba kurang lebih sebesar 9,7 miliar US dollar. Itu keuntungan bagi Indonesia. Perang dagang antara Amerika dan Cina membuat pihak Amerika ingin mencabutnya. Maka Indonesia harus dapat bernegosiasi dengan Amerika agar GSP tersebut tetap dapat dinikmati oleh Indonesia. Dampak dari GSP-nya dicabut ialah kenaikan biaya ekspor produk Indonesia ke Amerika. Kemudian ada jangka menengah. Sejak tahun 2018, Amerika beralih impor produk besi dan baja dari Cina kemudian ke Indonesia. Dan terus meningkat kurang lebih sekitar 87,7% dari periode sebelumnya. Pihak Indonesia yakin kerjasama ekonomi Indonesia dan Amerika yang komplementer ini dapat memenuhi kebutuhan pasar pada sektor manufaktur. Dalam kerjasama tersebut, pihak Amerika menjanjikan dan memberi feedback dengan dapat berinvestasi berupa Apple Developer Academy dan pembangunan data center di Indonesia. Kemudian yang terakhir ada jangka panjangnya. Visi kemitraan strategis pada tahun 2030 nanti antara China dan ASEAN, khususnya di negara Indonesia, China akan menjanjikan pemenuhan target perdagangan sebesar 1 triliun dolar Amerika. Dan sudah berinvestasi sejak 2020 sebesar 150 miliar dolar untuk pemerintah Indonesia yang menjalankan kebijakan strategis di sektor industri untuk memperkuat perekonomian nasional. Dampak positif yang Indonesia dapat dari investasi tersebut adanya bukti bahwa lapangan pekerjaan yang luas bagi Indonesia terbukti saat ini tenaga kerja sebanyak 18,25 juta orang dan jumlah tersebut naik sebesar 17,4% semenjak tahun 2015. China dan Amerika memiliki power yang besar. Hubungan perdagangan antara kedua negara tersebut mempunyai implikasi besar juga pada negara-negara lain. Namun pada masa kepemimpinan Presiden Donald Trump sejak tahun 2016, Amerika merasa resah dan tidak percaya pada China. Tindakan yang diambil oleh Amerika dan China merupakan bentuk upaya melindungi kepentingan negaranya yang sesuai dengan teori yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Perang dagang Amerika dan China turut berdampak pada penurunan sektor perekonomian industri di Indonesia, dan perang dagang ini juga beresiko melemahkan sektor industri secara global, namun dapat menciptakan peluang bagi negara-negara yang biaya produksinya murah. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika banyak salah kata. Terima kasih.